Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Stefano Lillipali kembali dipanggil ke tim nasional Indonesia, dan Stefano Lillipali ini termasuk ke dalam 32 pemain yang dipanggil oleh coach Patrick Kluivert untuk bergabung bersama timnas untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Round 3 yang akan digelar pada tanggal 5 Juni melawan Cina dan juga 10 Juni melawan Jepang. Nah, tentu Stefano Lillipali ini sudah lama memang digadang-gadang untuk bisa kembali berseragam tim nasional Indonesia, ya. Apalagi ketika di musim lalu bersama klubnya Borneo FC, dan juga ketika pelatih timnas yang memang di era kepelatihan sebelumnya yaitu pelatih Sintayong, tentu saat itu banyak sekali pihak, entah itu netizen, pengamat sepak bola, dan lain sebagainya, mengharapkan bahwa dengan gemilangnya Stefano Lillipali di musim lalu bersama Borneo FC bisa membawa dampak yang positif ketika dipanggil ke timnas. Tetapi ya memang ketika di era kepelatihan sebelumnya, Stefano Lillipali ini memang sempat dipanggil oleh coach Sintayong dalam beberapa pertandingan, tetapi pada akhirnya Stefano Lillipali ini tidak dipanggil. Walaupun kita juga tidak tahu seperti apa alasan utamanya, tetapi coach Sintayong saat itu pernah mengatakan bahwa memang faktor yang paling utama dari Stefano Lillipali itu adalah stamina, atau mungkin ada hal lain yang memang kita tidak tahu alasannya seperti apa, entah itu taktik dan lain sebagainya. Nah, namun di musim ini Stefano Lillipali bersama Borneo FC, walaupun tidak segemilang musim lalu. Di musim lalu kita tahu bahwa Stefano Lillipali ini menjadi andalan dari Borneo FC yang memang performanya patut kita acungi 2 jempol ya di musim lalu, dengan torehan catatan 11 gol dan juga 17 assist bersama Borneo FC, dan dia juga membawa atau membantu Borneo FC finish sebagai juara di kompetisi reguler musim lalu. Walaupun sayang sekali di babak Championship Series dia tidak bisa membantu klubnya Borneo FC untuk menjadi juara. Tetapi memang terlepas dari itu, penampilan dari Stefano Lillipali ini di musim lalu benar-benar sangat layak untuk bisa mengenakan jersey tim nasional Indonesia itu. Tetapi di musim ini walaupun memang performanya belum kembali seperti musim sebelumnya, karena memang musim ini juga Stefano Lillipali sempat menderita cedera dan banyak melewatkan pertandingan bersama Borneo FC karena memang mengalami cedera dan melakukan proses pemulihan. Tetapi kali ini Stefano Lillipali sudah kembali sembuh dari cedera, namun memang belum kembali ke performa terbaiknya. Tetapi justru kali ini walaupun Stefano Lillipali belum kembali ke performa terbaiknya, justru dipanggil oleh coach Patrick Kluivert karena mungkin coach Patrick juga melihat bahwa ada sesuatu yang bisa didapatkan dari seorang Stefano Lillipali ini untuk tim nasional Indonesia. Mungkin saja Patrick Kluivert melihat dari sisi kualitas pengalaman dari seorang Stefano Lillipali, dan juga memang ya ada lain hal bahwa ada beberapa pemain juga yang memang tidak dipanggil dan juga tidak bisa memperkuat tim nasional Indonesia ketika melawan Cina nanti itu. Secara statistik tadi sudah saya sebutkan bahwa Stefano Lillipali ini memang seseorang yang ya usianya memang sudah tidak muda ya, sudah menginjak usia 35 tahun. Dari 32 pemain yang dipanggil, tentu Stefano Lillipali ini adalah pemain yang paling tua di antara yang lainnya atau pemain paling senior gitu.
dibandingkan dengan para pemain lainnya. Tetapi Stefano Lillipali ini adalah punya kualitas, visi bermainnya juga bagus, dan tentu juga pengalaman. Apalagi Stefano Lillipali ini juga pernah bermain di kompetisi Liga Belanda ya. Pernah bermain untuk Almere City, lalu juga sempat bermain di Liga Jepang ya, walaupun tidak mendapatkan banyak menit bermain. Lalu pernah juga bermain bersama Telstar dan juga SC Cambuur ya di kompetisi Liga Belanda. Nah, tentu dengan filosofi yang dibawa oleh coach Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan juga Denny Lanzat, ini Stefano Lillipali ya cocok sepertinya di taktik yang dibawakan oleh coach Patrick dan asisten-asistennya gitu. Karena memang juga Stefano Lillipali kan sudah lama malang melintang di kompetisi Liga Belanda. Nah, tentu alasan yang kedua tadi kenapa dipanggilnya Stefano Lillipali ini adalah karena memang tidak dipanggilnya seorang Ragnar Oratmangun ya, yang kita tahu bahwa Ragnar sedang mengalami pemulihan dari sakitnya yang terkena virus. Bahkan ketika dia kembali dari timnas setelah FIFA Matchday bulan Maret, dia belum pernah bermain bersama klubnya FC Vidender hingga akhir musim ya, karena memang sakit yang dideritanya terkena virus itu. Maka dari itu tentu peluang Stefano Lillipali untuk bisa menggantikan posisi Ragnar ini sangat terbuka peluangnya. Bahkan juga bisa Stefano Lillipali ini memainkan peran untuk menggantikan peran seorang Marcelino Ferdinand yang memang di pertandingan melawan Cina nanti Marcelino tidak bisa bermain karena akumulasi. Jadi Stefano Lillipali ini dia bisa bermain di beberapa posisi ya. Tentu posisi utamanya itu adalah sayap kiri atau winger kiri. Dia juga bisa bermain di winger kanan dan juga bisa bermain sebagai gelandang serang ya, yang itu adalah gelandang serang yang saat ini di timnas Indonesia itu selalu diisi oleh Marcelino Ferdinand yang perannya selalu diberikan sebagai free roll ya. Nah, tentu itu menjadi peluang juga bagi Stefano Lillipali untuk mengisi kekosongan dua posisi itu, entah posisi Ragnar maupun posisi dari Marcelino Ferdinand. Jika di posisi Ragnar tentu sangat memungkinkan karena memang posisi terbaik dari Stefano Lillipali atau posisi utamanya adalah sebagai winger kiri atau sayap kiri itu. Walaupun gaya permainan antara Ragnar dan juga Stefano ini sangat berbeda, tetapi jika Stefano diturunkan menggantikan Ragnar ya tentu bisa memberikan tawaran-tawaran yang cukup bagus juga bagi lini serang timnas Indonesia. Ya tadi Stefano pemain yang kreatif, tercatat juga di Borneo FC di musim ini di Liga 1 Stefano Lillipali ini adalah pemain yang memberikan create chance atau kreasi peluang yang cukup banyak. Tercatat sebanyak 36 kali Stefano Lillipali membuat kreasi peluang bagi Borneo FC di Liga 1. Nah, tentu dengan kemampuannya itu, dengan visi bermain yang bagus, dengan pengalaman yang ia miliki, ini bisa menjadi atau bisa memanjakan umpan-umpan kepada oleh Romeni ya di posisi penyerang timnas Indonesia saat ini seperti itu. Karena memang jika dilihat permainan dari Stefano Lillipali ini berbeda dengan Ragnar Oratmangun. Stefano selalu melakukan pergerakan cut inside ke dalam, lalu selalu juga bisa melakukan umpan-umpan crossing dan umpan-umpan chop seperti biasa yang ia lakukan ke pertahanan lawan gitu. Tentu ini akan memanjakan oleh Romeni di posisi penyerang timnas Indonesia gitu. Begitupun juga jika nanti dia dipasangkan oleh Coach Patrick untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Marcelo Ferdinand juga bisa saja, karena Stefano juga sering bermain di posisi itu ketika era timnas saat itu Luis Milla dan juga Alfred Riedel ya pernah bermain di posisi di belakang penyerang dan perannya free roll gitu. Nah, tentu kita akan nantikan apakah Stefano Lillipali ini akan bisa membuktikan setelah ia sudah tidak lama sudah tidak lama bergabung ke timnas dan saat ini dia mendapatkan
panggilan, tentu ini adalah kesempatan bagi Lily Pali untuk bisa kembali membuktikan kepada publik dan juga kepada Coach Patrick Kluivert. Nah, nanti kita nantikan seperti apa, dan harapannya pasti kita ingin melihat Stefano Lillipali kembali bermain ya, walaupun mungkin secara stamina karena memang usia juga sudah tidak muda lagi, Stefano mungkin tidak bisa bermain secara full 90 menit, tetapi setidaknya dengan kualitas yang dia miliki tentu ini bisa menjadi opsi bagi Patrick Kluivert di posisi lini serang timnas Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.